Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wahyuning Tias Alia Gusnawati, biasa dipanggil Tias. Saya absen 37 kelas 201 D3 Periksa. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Badan Usaha PT Umum. Saya tidak akan menjelaskan tentang PT dan ciri-cirinya karena teman kita juga sudah membuat video tentang PT. Jadi sebelum melihat video ini, pastikan kalian sudah melihat video teman kita tentang PT agar lebih memahami apa yang akan saya uraikan. Jadi langsung saja, Badan Hukum PT atau Perseroan Terbatas itu terbagi menjadi dua bidang, yaitu umum dan khusus. Kenapa kayak gitu? Karena hal ini sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tuh menunjukkan kalau setiap PT yang berdiri itu harus memilih apakah dia akan menjadi umum atau khusus. Kenapa? Sekarang saya akan menjelaskan tentang PT umum itu sendiri. Jadi PT umum pengertiannya adalah bidang usaha umum yang merupakan kelompok usaha dapat dijalankan bersamaan dalam satu PT. Bidang usahanya meliputi perdagangan, perindustrian, percetakan, pertanian, dan sebagainya. Jadi kayak gini, misal PTA, dia menjalankan bidang usaha di bidang perdagangan, sekaligus perindustrian, sekaligus pariwisata. Jadi berbagai kegiatan, berbagai bidang usaha yang berbeda itu tuh dijalankan dan di bawah naungan satu PT yang sama, yaitu PTA, seperti itu. Kenapa harus jadi manfaatnya apa sih harus dibedakan dari umum dan khusus? Jadi gini, dalam menjalankan kegiatan usaha, kita harus punya wadah yang tepat. Karena dalam PT umum dan khusus sendiri, perizinan dalam pendirian badan usahanya berbeda-beda. Jadi pastikan kita melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan efektif, efisien buat kita sendiri. Kalau PT itu bisa menggabungkan berbagai bidang, bisa nggak sih semua PT jadi PT umum aja biar nggak ribet gitu? Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi ada beberapa bidang usaha yang dia tuh khusus nggak bisa dicampur. Karena undang-undangnya sendiri tentang bidang usaha itu tuh tidak memperbolehkan untuk dijalankan dengan badan usaha yang lain. Kayak gitu. Misal badan usaha yang tidak boleh dijalankan beriringan dengan yang lain adalah bidang usaha perumasakitan. Kenapa? Hal ini tuh diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi, undang-undang itu berbunyi bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumasakitan. Jadi, dalam undang-undang suatu bidang usaha itu udah diatur kalau emang dia nggak boleh berdampingan sama yang lain. Begitu juga terhadap bidang yang lainnya, misal suatu bidang nggak boleh dicampur sama yang lain, yaitu yang membatasi suatu perusahaan misal mau milih bidang itu, berarti dia harus jadi PT khusus, nggak bisa jadi PT umum, gitu. Terima kasih.